saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa politik itu kotor. Saya tidak setuju. Yang kotor itu orangnya. Bukan politiknya. Ya itu tadi yang saya katakan, karena orang ngertinya itu orang politik itu kan kotor. Korup. Kan itu yang muncul. Yang muncul kan itu. Di samping korup uangnya menang-menangan dan lain sebagainya. Bukan persoalan itu. Oke, jumpa lagi dengan saya Cak Kolis di podcast Zona Merah. Nah, kali ini podcast Zona Merah kedatangan tamu. Berbeda dengan sebelumnya. Kali ini adalah seorang politikus, seorang anggota legislatif dari Provinsi Jawa Tengah. Beliau dari Partai Nasdem. Beliau adalah Mas Ahwan. Itu Mas ya. Beliau berasal dari Dapil Kudus, Jepara dan Demak. Aktivitas akhir-akhir ini apa, Mas? Ya, kebetulan gini, Cak Holis. Pas begitu pandemi COVID-19 ini agak melandai, itu kegiatan Dewan ya kayak diropel begitu. Karena kesibukannya banyak di kegiatan Dewan. Apalagi akhir tahun ini ya kebetulan di akhir tahun anggaran ini kan ya banyak pengawasan yang harus dilakukan. Kalau peran DPRD sendiri, peran legislatif, kalau di masa pandemi itu seperti apa sebenarnya? Di masa pandemi itu kita kerjanya sebetulnya double itu, Cak Holis. Di samping kita itu melakukan pendekatan kepada masyarakat, kaitannya dengan penerapan protokoler kesehatan itu, kemudian juga menjaga kedisiplinan masyarakat supaya tetap melaksanakan prokes. Ya kita tetap ada 3 tugas pokok Dewan itu, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah provinsi, kemudian membuat peraturan perundang-undangan, kemudian membuat anggaran, kan itu. Jadi kerjanya tambah lagi sebetulnya. Kerjanya tambah. Justru bukan nyantai malah ya di rumah kalau lagi pandemi kan di rumah saja. Iya, nggak bisa nyantai-nyantai ya. Karena masyarakat itu kan ketika pandemi COVID-19 itu kan butuh edukasi, butuh pemahaman kaitannya dengan COVID-19 itu seperti apa, cara penanganannya apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, itu makanya terutama bagi yang terpapar itu, mereka butuh perhatian khusus. Kadang kita itu mendatangi mereka yang lagi isolasi mandiri sambil membawa di samping sembako macam-macam lah. Jadi kinerjanya dan pengeluarannya juga lebih double. Karena memang masyarakat saat ini memang butuh dukungan support yang penuh ya. Terus terkait percepatan vaksin juga itu saya lihat juga kemarin Mas Awan juga ikut terlibat juga dalam. Ya itu sejarah kayaknya catatan tersendiri karena Nyon Sewu dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berani, Nyon Sewu dalam tanda kutip berani mengadakan vaksinasi secara pribadi. Artinya pribadi itu bukan dilaksanakan oleh partai ya. Artinya dukungan anggaran itu ya dari anggaran pribadi. Itu hanya saya kayaknya. Jadi teman-teman belum ada yang berani seperti itu. Kok tergerak ke arah situ, artinya ini kan sebenarnya tugas pemerintah lah, mungkin swasta lah gitu. Sekarang kan ada perusahaan-perusahaan juga terlibat ya. Kok jenengan juga ikut mau ikutlah istilahnya percepatan juga untuk vaksinasi gitu. Jadi dorongan itu munculnya begini, Cak Holis. Terutama adalah masyarakat yang tergolong manula. Mereka itu mengertinya soal COVID, soal vaksinasi. Soal vaksinasi itu mereka takut karena banyak informasi atau
Ya mungkin ditakut-takuti oleh orang-orang masyarakat seputarnya sehingga mereka itu takut untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, kami melakukan pendekatan melalui orang-orang saya. Nah, karena orang-orang saya ini dekat dengan orang-orang di kelompok Manula itu, makanya mereka mau kalau yang membawa orang yang mereka ya gitu loh. Karena memang ya kadang pemahaman terhadap lansia ini agak susah juga. Bener. Nah, karena memang pemahaman mereka kalau vaksin ini ada berita-berita yang kurang pas lah istilah terhadap mereka yang tersampaikan. Iya, padahal sebetulnya kan begini. Ada beberapa jenis vaksin yang dipakai di negara kita itu kan memang berbagai beda-beda ya. Artinya dosisnya itu beda-beda. Yang mungkin tanpa efek samping itu yang biasa dipakai Sinovac kan begitu lah. Mungkin yang kayak AstraZeneca kan mungkin karena mungkin gimana ya, komposisi atau dosisnya berbeda dengan yang Sinovac, makanya kadang ada yang setelah divaksin terus mengalami pusing kan begitu. Gitu ya. Nah, itu agak lebih. Nah, itu yang kadang diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi takut untuk melakukan vaksin. Apalagi orang tua. Ya. Apalagi orang tua. Ya memang tingkat pemahamannya agak. Dan kenyataannya di Kudus itu kan untuk kelompok Manula itu kan targetnya sasarannya kan belum bisa tercapai. Ya. Nah, kemarin kami yang terakhir itu kami berikan masukan kepada Pemkab, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, coba dengan cara lain. Karena begini, yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus itu kan vaksinasi, tetapi pelaksanaannya itu di puskesmas. Jadi mereka diundang datang ke puskesmas. Lah kalau sudah takut kan mereka tidak akan datang, kan begitu. Nah, kami mencoba untuk memberikan masukan, coba dengan cara lain. Kita door to door, kan begitu. Mungkin dengan didatangi, kemudian diberikan pemahaman, diberikan penjelasan, ya kemungkinan banyak yang mau. Selain itu aksesnya juga lebih mudah. Iya, mereka didatangi. Kan mereka butuh pendekatan ya, itu loh. Ya, karena kalau datang kadang ke puskesmas, mungkin kan aksesnya agak lumayan jauh, apalagi orang tua. Betul. Di samping itu mereka sudah punya modal rasa takut. Jadi deket pun nggak bakalan datang kan gitu. Ya takut ini karena memang takut. Ya, orang-orang itu memang orang-orang tua lah, lebih memang lansia kan memang kadang kalau ada pemahaman dari yang tetangganya lah mungkin ya. Mungkin tetangganya atau tokoh masyarakat atau mungkin perangkat desa dan sebagainya yang mendampingi, saya kira mereka tetap mau. Ini masih ada target lagi Mas? Nanti ada pengadaan vaksinasi lagi? Kami lihat kondisinya karena begini, saat ini itu kan yang COVID-19 kan sudah melandai turun. Hanya saja memang saat ini kan ada ancaman yang varian baru yang datangnya dari Omikron yang datangnya dari Afrika Selatan itu. Nah, kita belum melihat di Indonesia itu seperti apa, karena belum ditemukan masyarakat yang terpapar varian Omikron itu. Ya mudah-mudahan di Nataru ini karena yang dikhawatirkan kan saat momen-momen Nataru ini. Makanya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi gelombang seperti di bulan Juli 2021 kemarin, melalui instruksi Mendagri dikeluarkan atau ditetapkan seluruh Indonesia ini ditetapkan PPKM level 3. Untuk menjagani kegiatan masyarakat yang sangat tinggi di Nataru ini. Makanya instruksinya itu berlaku mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Untuk mengantisipasi, membatasi kegiatan masyarakat jangan sampai nanti seperti di bulan Juli kemarin itu ketika momen Lebaran itu. Iya. Betul. Artinya juga ada peran juga ya nih, kalau seperti jenengan di DPRD ini kan ada juga peran di sini terkait pengawasannya. Iya. Kita itu yang di Dewan Provinsi Nyun Sewu 2020 ketika awal-awalnya kita sampai turun ke lapangan melakukan ini Mas, ikut berbaur dengan Satpol PP melakukan operasi di
tempat-tempat tertentu yang menimbulkan kerumunan. Iya. Jadi pada saat itu kan kita hanya untuk menerapkan kepada masyarakat agar taat terhadap protokoler kesehatan, terutama dalam menggunakan masker itu. Kami berkali-kali melakukan operasi penerapan pemakaian masker itu di awal-awalnya. Ya tugasnya tempatnya beda-beda, pernah di Jepara, di Demak, di Magelang itu. Mereka teman-teman 120 anggota Dewan Provinsi ini berputar ketika di tempat. Itu. Terkait budgeting juga untuk 2002 ini masih fokus di apa? Untuk di COVID ini juga masih? Enggak begitu. Kalau di 2022 ini kan kita programnya adalah recovery ekonomi. Recovery ekonomi. Sehingga anggaran kita lebih kita perbanyak untuk yaitu pemulihan UMKM gitu ya? Iya. Perekonomian itu kan macam-macam. Sektornya kan macam-macam. Tetapi yang berjalan di Jawa Tengah ini lebih banyak kan ada di UMKM. Nah, sehingga kita lebih anggarannya lebih banyak diarahkan kepada sektor UMKM. Bentuknya itu ada detail untuk bentuk seperti apa nanti ya? Pembinaan macam-macam. Jadi ada yang namanya bantuan alat, ada kemudian pelatihan, baik pelatihan persoalan memproduksi maupun pelatihan marketing. Marketing yang lewat sosmed itu kan ibu-ibu pelaku ekonomi UMKM itu kan banyak ibu-ibu terutama. Nah itu kan mereka belum begitu paham soal pemasaran melalui online kan begitu lah. Pelatihan seperti itu. Jadi kita berbayang seperti itu. Jadi memang lebih ke fokus pemulihan ekonomi nanti ini daripada untuk penanggulangan seperti dulu ya. Iya. Lebih ke pemulihan jadi nyun sewu Cak. Yang pernah kita rasakan itu di tahun 2020 terutama di triwulan kedua. Kita itu posisi perekonomian di Jawa Tengah itu di angka minus 5,19. Sangat terpuruk itu karena kejadiannya atau faktornya itu diantaranya adalah satu ekonomi banyak yang tidak jalan. PKL banyak yang tutup, terus kemudian tempat wisata ditutup dan lain sebagainya. Ada pembatasan. Kemudian ya ada yang pengangguran naik, angka penganggurannya naik karena ada yang banyak yang di PHK waktu itu. Nah, itu sangat sakit sekali kita. Makanya terus kita bersama-sama untuk mengembalikan posisi itu. Alhamdulillah di awal triwulan pertama 2021 kita sudah pada posisi sudah kembali artinya meskipun sudah merangkak naik meskipun masih di bawah ketika posisi 2019. Jadi nah ini harapan kita itu di 2022 itu kita bisa mengembalikan pada posisi seperti sebelum COVID-19. Mudah-mudahan saja tidak ada lonjakan ya pada Nataru ini yang betul. Karena memang yang dikhawatirkan kelihatannya itu gitu. Nah, mudah-mudahan tidak ada gelombang besar lagi seperti Juli 2021 itu sangat sekali itu kita itu. Semua terdampak. Karena begini, harapannya itu begini atau pandangannya. Kita di Jawa Tengah ini kan di 2022 ini sudah sebagian kawasan industri terpadu Batang itu sudah yang 450 hektar itu sudah siap untuk beroperasi. Ya di follow up oleh investor. Kan begitu. Nah, kemudian belum lagi yang ada di kawasan industri Kendal kan begitu. Nah, ini yang diharapkan sangat diharapkan untuk mendongkrak perekonomian di Jawa Tengah. Salah satunya itu sektor itu. Itu juga ada kaitannya juga dengan perda juga aturannya apa itu? Kalau terkait dengan apa KEK ya kayak seperti kan kaitannya juga perda yang dibuat oleh provinsi ya. Jadi itu sebetulnya kan dua kawasan itu kan
program dari pemerintah pusat. Tetapi yang punya wilayah ini kan Jawa Tengah. Iya. Yang punya wilayah Jawa Tengah. Sehingga pemerintah pusat itu melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Contoh saja contoh. Di kawasan industri Kendal itu, ya ada beberapa istilahnya sektor yang diserahkan yang ditangani menjadi pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Kaitannya dengan contoh yang saya ketahui itu yang ada di kawasan industri Kendal itu persoalan kebutuhan airnya di perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan itu. Nah, itu nanti yang memanfaatkan adalah Provinsi Jawa Tengah, menjadi pendapatannya Provinsi Jawa Tengah. Padahal kebutuhan air per hari itu berapa? Iya. Kalau perusahaan-perusahaan kan begitu. Belum lagi nanti menampung soal tenaga kerja. Berapa ribu itu tenaga kerja, karena di kawasan industri Kendal itu lahan yang dipakai kurang lebih 2.200 hektar. Jadi kan bisa bayangkan 2.200. Belum yang di Batang ya. Yang di Batang yang kawasan industri terpadu Batang itu 4.450 hektar. Nggak bisa bayangkan berapa luasnya itu. Penyerapan tenaga kerja lah terutama. Makanya ini ada kaitannya dengan persoalan penetapan gubernur nomor 561/39 yang berkaitan dengan upah minimum provinsi. Kan begitu. Nah, teman-teman buruh memang pada gembor karena agak ramai kemarin itu. Karena kenyataannya memang upah buruh di Jawa Tengah ini masih di bawah Jawa Barat, Jawa Timur, DIY dan lain sebagainya, kan begitu. Tetapi nyun sewu ada catatan tersendiri. Karena kita masih upah minimumnya itu masih bersaing, kompetitif, makanya investor-investor itu sangat tertarik masuk ke Jawa Tengah, begitu. Salah satunya itu. Salah satunya seperti itu. Itu yang harus kita manfaatkan selaku pelaku pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita memanfaatkan itu. Dan kita sudah menyiapkan untuk tahun 2022 itu, kita sudah membuat tim. Pemerintah provinsi itu sudah membuat tim recovery ekonomi. Kalau lihat Mas Afwan di Komisi C ya sekarang saya di Komisi Keuangan C. Ya. Kalau melihat potensi Kudus sendiri, kalau tadi kan kayak di Kendal, kayak di Batang. Kalau melihat potensi di Kudus untuk investasi, itu seperti apa? Kalau saya sesuai dengan yang saya tahu, kalau di Kudus itu investor kurang tertarik. Alasannya? Alasannya satu, lahannya cukup mahal. Cukup mahal malah. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah ya, kita ngomong Jawa Tengah. Kudus termasuk tinggi. Termasuk. Nah, ini yang harus digarap oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Karena nyun sewu jadinya tinggi itu karena ada yaitu tadi broker-broker yang memainkan harga. Itu. Padahal sebetulnya penetapan harga standar itu kan ada rumusnya. Kan begitu. Kan ada rumusnya. Nah, soal harga yang ditetapkan, pasaran harga tanah yang ditetapkan dengan NJOP-nya itu jauh. Karena yang menetapkan harga itu broker. Brokernya tidak melihat NJOP. Padahal kalau melihat lokasi kemungkinan strategis. Strategis. Soal lokasi di Kudus ini sebetulnya strategis. Kalau investor itu kan butuhnya kan begitu sih, Mas. Satu, butuh keamanan. Kalau Kudus relatif aman, kondusif, kan begitu. Kemudian akses untuk transportasi melalui udara, laut, darat, kan begitu. Kudus kan termasuk dekat lah. Dekat. Mau ke Tanjung Mas dekat. Kalau melalui laut misalnya, mau ke Ayani juga dekat. Kan begitu. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan di situ. Hanya saja persoalannya adalah penyiapan lahannya. Itu. Terus kemudian penataan RT RW-nya juga untuk yang kawasan industrinya masih kecil. Itu. Harus ada perluasan lagi seharusnya. Atau sebetulnya begitu. Ya perlu ditinjau dari sisi penetapan RT RW-nya juga. Karena
setahu saya tahun berapa itu yang RT RW yang berlaku itu dari luasan wilayah di Kudus itu 25 ribu kilometernya itu itu untuk lahan pertanian. Yang 17-nya untuk lahan hunian gitu loh. Masih banyak ke lahan pertanian. Iya. Padahal kenyataannya di Kudus itu lahan pertanian banyak yang tidak bisa ditanami. Nah, ini kan harus ditinjau ulang kaitannya dengan penetapan lahan pertaniannya itu kan harus ditinjau ulang karena ternyata lahan pertaniannya itu nggak produktif lah. Nggak produktif. Jadi kan lihat aja di Kudus wilayah timur di Tenggara itu banyak lahan yang tidak produktif. Iya. Itu seharusnya bisa dijadikan untuk investasi untuk apa ya? Ya mungkin kalau itu di misalnya RT RW-nya itu ditambahi lah untuk kawasan hunian dan kawasan industrinya, mungkin dipakai untuk kawasan industri kan lebih produktif kan ya? Begitu. Karena ternyata memang kenyataannya ditanami ora iso kok. Agak sulit. Jadi kalau ada untuk tempat perusahaan atau apa kan juga menyerap tenaga kerja juga. Ya, kalau sudah begini ya sudah tergenang air. Iya. Apalagi musim banjir ya gini, musim hujan kayak gini. Kalau kering, pengairannya enggak. Tak ada hujan. Nggak ada pengairan. Nggak ada pengairan. Iya, mengandalkan hujan. Aliran irigasinya terus itu. Ya perlu ditinjau ulang ya. Betul. Kalau memang kita kepingin itu di Kudus itu kepingin banyak didirikan industri-industri. Jangan wae Kudus dari dulu itu kan Gesikan. Semboyannya. Bukan hanya itu, Kudus kan pernah dikenal kota industri kan begitu. Iya. Tapi industrinya mana? Kan hanya perusahaan rokok, sama pabrik kertas kan begitu sih. Iya sejauh ini itu. Tapi kan sudah punya sebutan kota industri. Kota industri tapi enggak ada pengembangan industrinya kan. Hanya dua itu aja kan yang bisa. Ya mudah-mudahan nanti kan Pemkab bisa meninjau. Ya mudah. Dari dulu kita sudah ngomong seperti itu. Ya nanti kalau Mas Awan nanti di 2024 lah nanti bisa meninjau lagi nanti. 2024 tahun apa? Ya kalau saja nanti. Nah. Ya kemungkinan besar saya nggak mengarah ke sana lah. Kecuali kalau memang Tuhan itu menghendaki saya ya apa boleh buat, tetapi saya nggak ada niatan ke sana. Biar yang muda-muda aja lah. Yang muda-muda masih banyak itu. Yang mampu, yang lebih ya kalau misalkan mau mengabdi lagi untuk Kudus lah. Mengulang di 2018 lalu atau di 2000 yang lalu. Petualangan cukup capek, Mas. Cukup capek. Iya. Apa yang istilahnya apa? Halangan terberat lah istilahnya dalam pertarungan seperti itu. Ya tidak bisa dipungkiri karena masyarakat kita itu lebih berharap uang saku. Ya, padahal soal itu memang saya lemah. Agak apa ya kalau saya lemah di soal itu. Masih jadi budaya kalau masyarakat kan masih itu. Agak sulit menghilangkan seperti itu. Ya siapa tahu nanti Mas Afwan punya gebrakan lain, artinya punya terobosan, punya visi misi yang. Ya kalau tidak di situ saya tetap akan tetap memperhatikan Kudus melalui ya cara-cara lain, misalnya saya masih dipercaya di Dewan Provinsi ya tetap akan memperhatikan itu. Misalnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas. Ya semua itu kita belum tahu karena semua itu, soal kejadian yang akan datang itu kan Tuhan yang lebih tahu. Jadi tapi kan boleh merencanakan. Ya siapa tahu nanti kan
ada dorongan dari masyarakat untuk ikut berkompetisi lagi agar Mas Ahwan untuk bisa mengabdi lebih, artinya lebih dekat lagi terhadap masyarakat Kudus gitu. Kalau selama ini kan ya masih agak terbatas selagi sebagai anggota Dewan Provinsi apalagi ya. Ya, Mungkin nanti kalau diberi kesempatan lagi kan. ya kita jalani aja lah, Mas. Ya. Artinya saya sebagai bagian dari masyarakat yang memang dari awal itu saya kepingin mengabdi kepada masyarakat. Kalau memang tempat saya mengabdi itu di sana, ya tetap saya jalani. Kalau memang harus di situ, ya kita jalani. Itu aja. Yang penting bagaimana kita itu tetap memperhatikan atau mengabdi kepada masyarakat. Itu aja. Soal sugih, kaya itu urusannya senggawe urip. Iya. Bukan Iya. urusan kita. Iya. Apa sih? Berapa periode nih Mas untuk di DPRD Provinsi? Udah yang Saya yang kedua. nih ya? Jadi mulai 2014, hanya saja periode yang pertama 2014-2019 itu saya berhenti saya jalani 3 tahun. Karena 2018 saya diperintah partai untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati, makanya konsekuensinya adalah harus mundur dari anggota DPRD provinsi. Itu memang regulasinya seperti itu. Nah, ini terus kami jalani lagi tahun 2019 kami anggota Dewan Provinsi lagi. Jadi 2 periode ini. Tuh. Apa sih enaknya jadi politikus ini apa ini Mas? Berkecimpung di dunia politik ini apa sih sebenarnya? Karena kalau kadang masyarakat tuh anggap kan orang duduk di kursi dewan tuh enak loh, gajinya gede dan lain-lain lah seperti itu. Ya, jadi sebetulnya motivasi orang untuk menjadi dewan, baik itu kabupaten, provinsi maupun RI, itu kan berbeda-beda. Yeah. Hanya saja karena pribadi saya itu dari kecil itu sudah ditopang berorganisasi, dan begitu, dan saya memang dari lingkungan orang yang keluarga yang biasa kan begitu, sehingga kami sudah terbiasa dengan kehidupan masyarakat awam. Nah, motivasi saya adalah yaitu kepengen memperhatikan atau mengabdi, atau intinya begini, dari awal itu memang prinsip saya yang saya terapkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gitu aja. Itu. Jadi soal itu gajinya nanti gede, konsekuensinya begini-begini, itu urusannya bukan kita. Penting ada kemanfaatan. Yang terpenting adalah yang kita jalani, kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Meskipun tidak seluruh masyarakat yang kita berikan manfaat, tapi paling tidak orang-orang tertentu yang bisa kita berikan manfaat. Itu sudah di hati sini sudah ayem. Itu. Sejak kapan mulai tertarik dengan dunia politik? Ceritanya panjang kalau itu. Iya, nggak apa-apa. Saya tunggu ini. Jadi saya itu ketika tahun 70-an. Iya. Belum lahir ya? Belum. Saya termasuk walaupun agak tua tapi masih milenial saya. Saya tahun 70-an ketika pemilu tahun berapa itu? 70 itu 72 atau 70 ya? Lupa saya itu. Saya masih kecil, Mas. Masih di MI ya, di kelas berapa itu? Kelas 1 kalau nggak kelas 2 itu. Saya itu sudah ngikut om saya, Pak Lek saya, untuk masang-masang gambar. Gambar partai. Masang gambar partai. Waktu itu partai NU. Sudah P3 apa NU ya? NU ya. Nah, sudah ikut pasang-pasang. Nah, udah, karena dimulai dari itu. Nah, jadi setiap pemilu itu saya sering itu. Nah, ketika saya sudah agak dewasa, sudah bisa naik motor, ikut kampanye. Iya. Ikut kampanye. Dulu kampanye. Jadi ketika saya sudah bisa naik motor itu kan partainya cuma 3 di Indonesia ini. P3. Jadi P3, Golkar, PDI. Bukan PDI kan begitu.
Nah, waktu itu memang keluarga saya memang keluarga Nahdiyin ya, jadi lebih kental dengan NU. Iya. Makanya waktu itu ya memang kita Ke P3 ya? ke P3. Kan begitu. Wah, macam-macam lah. Yang terjadi itu dinamikanya macam-macam. Rame-rame dengan di lapangan, rame-rame dengan partai lain, dengan pendukung partai lain, sering bentrok dan lain sebagainya. Itu sudah biasa. Tapi Golkar ya masih mendominasi. Ya, kayak gitu ya? memang Golkar, penguasanya kan Golkar. Jadi itu dilanjut sampai sekarang. Nah, terus saya serius itu ketika Gus Dur mendirikan PKB. Ya. Itu karena saya lebih dekat dengan Gus Dur melalui teman-teman yang memang teman sekampung, teman sekolah, teman sebantal waktu itu, yang sekarang sudah almarhum, namanya Aris Junaidi itu. Nah, melalui itu makanya saya dekat dengan Gus Dur. Akhirnya saya serius di situ. Saya 2004 dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus, karena waktu itu sudah dibagi dapil ya, sudah dibagi dapil, Kudus dibagi 4. Nah, saya di dapil Kecamatan Bae Bejobo Undaan itu dipercaya di nomor urut 1. Alhamdulillah saya jadi, sudah mulai dari situ. Ya nggak 8, cuma 1 periode saja. Karena ada konflik internal di PKB antara Gus Dur dengan Caimin kan begitu. Nah, karena saya lebih dekat dengan Gus Dur, maka saya di kubunya Gus Dur. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi kalah, ya sudah, selesai waktu itu. 2009 kami tidak bisa mencalonkan anggota dewan kan begitu. Akhirnya 2010 akhir ya persiapan Pak Surya Paloh itu mendirikan ormas yang namanya Nasional Demokrat. Saya belum tergerak apa-apa, Hanya akhir-akhir ketika arahnya itu mendirikan partai, orang yang dipercaya membentuk kepengurusan di Jawa Tengah atau orang yang dipercaya oleh Pak Surya di Jawa Tengah itu mendatangi saya, nah saya sebetulnya belum mau balik ke wilayah politik, ya, betul. Tetapi karena saya didatangi terus sampai 5 kali, sampai 5 kali. Akhirnya karena dorongan teman-teman, termasuk ada ketua NU sekarang, ketua NU Kudus sekarang yang ikut mendorong, sudah itu gini. Terus teman-teman yang dulu di PKB-nya Gus Dur, tidak hanya di Kudus, dari Pati, dari Pemalang, dari ngontak, ngabari, saya di sini. Akhirnya sudah kamu pegang aja Kudus. Nah, akhirnya ya sudah. Akhirnya di Nasdem sampai sekarang ya. Sampai ya. Perlu nggak sih kalau teman-teman anak-anak muda, anak-anak milenial itu melek politik itu? Harus. Yang penting begini loh, saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa politik itu kotor. Saya tidak setuju. Yang kotor itu orangnya. Bukan politiknya. Nah, orangnya itu tergantung mentalitasnya atau akhlaknya, kan begitu. Wong Nyun Sewu ini di ajaran Islam itu Rasulullah kan sudah mengajarkan cara berpolitik yang santun, kan begitu sih. Nah itu kalau kita mengacu kepada ajaran Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad, ya saya kira tidak bakalan kotor yang namanya politik itu loh. Berjalan pada realnya. Iya betul. Karena kan gini, kadang anak-anak muda itu kan ya banyak juga mungkin yang anti gitu, karena mungkin dapat pemahaman juga sebatas atau separuh. Iya, ya itu tadi yang saya katakan, karena orang ngertinya itu orang politik itu kan kotor, korup. Iya. Kan terus yang muncul. Ya, yang muncul kan itu. Di samping korup, uangnya menang-menangan dan lain sebagainya. Bukan persoalan itu. Nah, makanya
edukasi kepada anak-anak muda itu jangan diutamakan yang itu. Artinya bagaimana anak muda ini memahami bahwa politik secara dengan real yang benar gitu loh. Bukan real yang nek wis kuasa sak menang-menangi, sak geleme dhewe, enggak boleh itu. Di Nasdem sendiri ada kaderisasi seperti itu kan terhadap anak-anak muda. Ada hampir di semua partai politik itu kan ada pola kaderisasi dan pendidikan politik kan begitu. Ada itu. Rutin tiap tahun pasti ada. Kalau melihat fenomena saat ini politik di Jateng lah, karena Mas Ahwan kan provinsi Jateng, itu seperti apa, Mas? Nyun sewu, kalau di Jateng ini memang dinamikanya cukup dinamis. Jadi di wilayah-wilayah tertentu itu, tapi memang kalau kita cermati memang berdasarkan sejarah dari dulu. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang memang dikuasai oleh partai A, kemudian tempat lain, wilayah lain itu partai B dan sebagainya. Itu. Tetapi partai pemenang di Indonesia ini di Jawa Tengah cukup dominan memang, cukup dominan. Sangat dominan. Itu termasuk berpengaruh ke melihatnya di Kudus sendiri seperti itu enggak? Kudus itu sebetulnya dari dulu itu dinamis, sangat dinamis. Jangan baca saja, jangan lihat. Pemilu 99 ya, itu yang menang PDIP. Iya. Kemudian 5 tahun pemilu 2004 yang menang PKB. Kan begitu. Terus pemilu 2009 5 tahun lagi yang menang Golkar. Kan gitu. Nah, yang 14 balik lagi ke PDIP. Terus 19 balik lagi ke PDIP. Jadi sebetulnya cukup dinamis kalau di Kudus itu. Bisa jadi nanti artinya tidak ada dominasi begitu loh. Jadi kan tidak menutup kemungkinan Nasdem juga bisa juga nanti. Ya, artinya seluruh peserta pemilu di Kudus itu punya peluang yang sama. Tinggal bagaimana orang-orang yang ada di dalam partai itu bisa memanfaatkan dan melihat celah-celahnya itu. Menggerakkan mesin politiknya. Betul. Karena memang itu sangat dibutuhkan untuk untuk di masyarakat ya. Iya. Pergerakan mesin politik. Bagaimana bisa mendekati masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk ikut mendukung partainya. Begitu aja sebetulnya. Jadi tidak terus fanatismenya itu kalau di Kudus ya, fanatismenya itu nggak begitu dominan. Iya. Bisa berubah-ubah. Bisa, ya. Artinya berubah-ubah itu ya, siapa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itulah masyarakat itu lebih cenderung untuk mendukung partai yang memberikan manfaat kan begitu. Lebih ke figurnya malah, lebih figur orang. Kalau pola pemilu atau sistem pemilu proporsional terbuka seperti ini, itu cenderung lebih banyak pengaruh di figur calon. Beda ketika era 2004 dan sebelumnya, itu kan karena proporsional tertutup ya, tertutup artinya nomor urut ya waktu itu, bukan suara terbanyak. Nah itu lebih cenderung masyarakat itu memilih partainya. Daya tariknya itu partainya. Bukan calon, bukan figur ya, bukan figurnya. Sekarang sudah berubah, mulanya sudah berubah. Mulai ke figur itu, bagaimana visi misinya, pergerakannya seperti apa, gitu ya. Kedekatannya terhadap masyarakat dan lomone atau loyalnya terhadap masyarakat itu aja kuncinya. Lomo yang bagaimana nih? Ya artinya ringan tangan. Ringan tangan itu ya sering membantu masyarakat yang kesusahan. Orang goiman ngetokke duit, orang goiman ngetokke tenaga dan sebagainya. Itu masyarakat itu kan sangat gini ya, gampang sebetulnya. Ketika mereka itu dalam kondisi terdesak atau kesusahan, kemudian ada orang yang datang bisa membantu
masyarakat yang di Bali nggak bakal melupakan. Iya. Itu hal yang gampang. Eleng tahu ditulungi. Iya. Bisa memberikan solusi. Iya, Karena memang bisa kadang-kadang- memberikan solusi. Yang penting itu. Siap. Oke, Mas Ahwan, saya kira untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Yeah. kita bisa bertemu lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa dengan perbincangan ini bisa memberikan sedikit wawasan terhadap teman-teman semua, khususnya anak-anak muda. Ya, Bagaimana mereka bisa. saya sebetulnya senang kalau ada anak-anak muda itu yang satu, kreatif di segala bidang. Mm, Artinya di wilayah politik juga harus kreatif. Ada yang mau gitu. Karena nyun sewu, tidak semuanya, jangan sampai janjane itu ya seperti saya ini sudah capek, Mas. harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Tetapi karena mungkin jarak di soal pemahaman ya, Iya. itu ada jaraknya jauh sehingga ya terpaksa tua-tua tetap aja Berlaku ya. itu Mas. Iya. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita tunggu di 2024. Sama-sama Charles ya. Kemudian kita ada nama lagi nanti muncul di 2024. Ya karena nggak enak kalau maju cuma sekali, nanti harus ada lagi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mas Ahwan. Kemudian bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan terutama tentang hal-hal politik lah. Ya. Apa itu politik? Ternyata begini gitu kan. Beliau Mas Ahwan ini sudah beberapa kali di legislatif dan sampai untuk periode ini 2024 Mas ya. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak terhadap masyarakat khususnya di dapilnya, khususnya di Kudus Jepara Banten. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Charles ya.